Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 10 Man Karanganyar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Bapak Afnan Arumi. Saya dosen di Prodi Sastra Arab FIB UNS. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu mengenai kamus, ya, mengenai perkamusan. Karena saya melihat bahwa pembelajar bahasa Arab yang pemula khususnya terkadang masih kesulitan dalam mencari kata, karena ini penting sekali ya, biasanya bagi pembelajar pemula ketika tidak tahu makna satu kata, pasti yang dijadikan rujukan adalah kamus. Maka dengan latar belakang semacam ini, dengan pengalaman semacam ini, saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman bagaimana cara menggunakan kamus Arab Indonesia khususnya secara efektif. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Suliman sebagai guru bahasa Arab dan guru PAI di kelas 10 ini, yang telah memberikan saya kesempatan untuk masuk dan berkenalan dengan teman-teman yang luar biasa ini. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan kamus, ya. Kita sering mendengar kata kamus dalam keseharian kita, apalagi berkaitan dengan bahasa asing. Dalam bahasa Arab ya, dikenal dengan istilah al-mu'jam atau al-qamus atau al-fihris atau al-mawsu'ah atau al-musrid. Jadi istilah kamus itu dikenal dengan istilah al-mu'jam dalam bahasa Arab. Istilah al-mu'jam dalam beberapa riwayat justru dikenalkan atau diperkenalkan oleh ulama-ulama ahlul hadis seperti Imam Bukhari, ya, itu banyak menggunakan istilah al-mu'jam. Justru mereka dulu yang memperkenalkan istilah al-mu'jam daripada ulama-ulama bahasa. Namun kemudian diikuti oleh ulama-ulama bahasa dalam penggunaan istilah al-mu'jam. Kemudian berkembang lagi menjadi al-qamus. Berasal dari kata qomasa yang berarti menyelam, tenggelam, mencelupkan sesuatu ke dalam air. Jadi asal katanya, asal usulnya qamus adalah tiga pengertian ini, tiga makna ini. Kemudian al-fihris, ya, al-fihris karena disusun secara sistematika. Kemudian al-mawsu'ah, ensiklopedia, dan al-musrid yang berisi dengan indeks dan glosarium. Nah, secara istilah qamus dimaknai sebagai buku yang memuat sejumlah besar kosakata bahasa yang disertai penjelasannya dan interpretasinya atau penafsiran makna dari kosakata tersebut, yang semuanya isinya disusun dengan sistematika tertentu, baik berdasarkan urutan huruf hijaiyah, lafalnya, atau tema atau maknanya. Dilihat dari fungsinya, setidaknya ada 7 makna kamus, ya. Yang pertama adalah menjelaskan makna kata. Biasanya kita mencari atau menggunakan kamus itu ya mencari maknanya. Misalkan kata maktabatun,
Beda antara maktabun dengan maktabatun. Apa maknanya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjelaskan artikulasi kata. Dalam bahasa Arab, artikulasi ini sangat penting, panjang pendeknya, harokatnya. Nah, maka kamus itu memberikan fungsi tersebut. Kemudian menjelaskan huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah, alif, mana yang ba, mana yang hamzah. Kemudian mencari akar kata. Nah, biasanya kebanyakan teman-teman atau kita semuanya pembelajar bahasa Arab atau pembelajar bahasa asing menggunakan kamus dengan fungsi mencari akar kata, supaya tahu kata ini atau satu kata ini asal usulnya adalah ini, akar katanya adalah ini. Kemudian memberi informasi morfologis, ya, pembentukan kata. Proses pembentukannya seperti apa sih? Ada penambahan huruf apa? Kemudian berapa penambahan huruf yang terjadi dalam satu kata, termasuk sintaksis, ya, informasi sintaksis yaitu fungsi kata. Nah, biasanya kalau misalkan di dalam satu kata itu fungsi dari kata itu dalam satu kalimat, susunan kalimat akan diketahui, akan ada informasi dalam kamus. Kemudian memberi informasi penggunaan kata. Nah, sebenarnya penggunaannya seperti apa sih dalam kalimat? Nah, bisa jadi katanya sudah tepat, maknanya sudah tepat, tapi penggunaannya tidak tepat. Maka kamus itu memberikan informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah memberi informasi lainnya, mausu'ah, seperti ensiklopedia.